Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap semua saudara sehat dan tetap kuat bertahan, bahkan tetap bersemi di tengah pandemi dan tetap mekar di tengah keadaan yang sukar. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Miskin Kok Bahagia. Diambil dari Matius pasal 5 ayat 3. Matius pasal 5 ayat 3 ini adalah bagian dari pengajaran Yesus ketika dia khotbah di bukit. Saya akan bacakan Matius 5 ayat 3, dikatakan begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Makanya judul khotbah saya, Miskin Kok Bahagia, karena dikatakan di sini berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata berbahagia di ayat ini itu dari kata Yunani makarios. Makarios artinya bless. Bless itu diberkati atau berkah atau beruntung. Ya, kata makarios itu bless. Juga artinya fortunate. Nah, fortunate itu beruntung. Yang ketiga arti kata makarios itu happy, bahagia. Ya. Makanya kalimat berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah itu seolah-olah berisi ucapan selamat ya kepada mereka yang miskin di hadapan Allah. Sehingga kalau saya boleh simplify ya, happy poor to you, selamat miskin kamu. Jadi miskin itu diucapkan sebagai selamat ya. Biasanya kan kalau kita mengucapkan selamat itu ketika keadaan yang baik ya, ketika dalam pernikahan kita mengucapkan selamat berbahagia ya, ketika ada orang yang ulang tahun kita ucapkan selamat ulang tahun atau happy birthday ya, hari Minggu kita ucapkan happy Sunday, dan tahun ini ya 10 Januari masih dalam suasana New Year, Happy New Year, dalam suasana tahun baru kita mengucapkan Happy New Year. Tapi ini kok happy poor to you ya, selamat kalau kamu miskin. Nah, apa maksud kalimat Tuhan Yesus berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Kata miskin di hadapan Allah, miskin di hadapan Allah itu dari bahasa Yunaninya petokoi to pneumati, yang artinya poor in the spirit. Jadi kata miskin di sini dari kata Yunani petokoi atau petokos, yang punya beberapa arti yang menarik. Yang pertama dikatakan petokos itu reduced to beggary, turun menjadi seorang yang melarat. Petokos juga artinya poor, miskin ya. Petokos juga artinya needy. Needy itu bukan hanya sekedar miskin tetapi melarat ya. Belum lama saya baca koran Kompas ya. Menurut laporan PBB, laporan yang terbaru, akibat pandemi COVID-19 dikatakan 32 juta penduduk di negara miskin akan jatuh ke kemiskinan yang ekstrim atau yang absolut. Jadi bukan hanya miskin tetapi kemiskinan yang ekstrim, melarat. Ya. Nah, cocok dengan definisi di sini. Kata petokos juga artinya lacking in anything, berkekurangan dalam segala sesuatu. Ya. Kata petokos artinya juga asking alms, minta sedekah, minta belas kasihan. Helpless itu tidak berdaya atau mati kutu. Ya, di hadapan Allah kita harusnya helpless, tidak berdaya atau mati kutu, gak bisa macem-macem. Kata petokos juga artinya powerless to accomplish an end, tidak berdaya atau tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan sampai akhir. Jadi itu kata petokos luar biasa. Nah, kata petokos itu berasal dari kata petoso. Nah, kata petoso ini punya dua sinonim, yaitu petoeo dan peto. Petoeo itu artinya terrified. Terrified itu takut. Sedangkan peto artinya to descend from a higher place to a lower. Turun dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi kata petokos kalau saya artikan secara hurufiah artinya tidak mampu mengangkat kepala karena ketidakberdayaan dan ketakutan yang hebat.
sehingga hanya bergantung kepada Allah saja. Itulah keadaan orang yang petokos di hadapan Allah. Arti kata petokos ini sesuai dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Makanya Matius 5 ayat 3 terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini: berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Jadi dikatakan berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya, yang hanya bergantung kepada Tuhan saja. Itu cocok dengan definisi atau pengertian kata petokos. Firman Allah yang hidup juga mirip. Ya. Matius 5 ayat 3 dikatakan berbahagialah orang yang rendah hati, karena kerajaan surga diberikan kepada mereka yang rendah hati. Sebaliknya celaka orang yang sombong, yang congkak, sebab Tuhan menentang orang sombong. Nah, saudara-saudara sekalian, di Alkitab itu ada orang yang petokos di hadapan Allah. Dia itu seorang pemungut cukai yang datang kepada Allah di bait suci. Di Lukas pasal 18 ayat 9 itu diceritakan begini: dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi perumpamaan yang Yesus katakan itu ditujukan kepada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Dikatakan begini, ayat 10, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ya. Yang seorang adalah Farisi. Farisi ini ahli Taurat. Dan yang lain pemungut cukai. Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Dalam hati ini dia berdoa, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi orang ini moralnya luar biasa, mantap. Ayat 12 dikatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu, Senin Kemis mungkin. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi orang Farisi ini religius. Tapi apa yang terjadi? Di ayat 13 dan 14 dikatakan begini, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Kalau orang Yahudi berdoa itu menengadah ke langit. Dia dikatakan bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri, dadanya dia pukul, dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14 perhatikan, aku berkata kepadamu, Yesus berkata, orang ini maksudnya pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, si orang Farisi, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi pemungut cukai ini seorang yang petokos di hadapan Allah, sampai dia tidak berani menengadah ke atas. Nah, di Alkitab saudara sekalian, Paulus itu sangat menghayati ajaran Tuhan Yesus ini. Itu dia nyatakan dalam suratnya, dalam tulisannya kepada jemaat, kepada anak rohaninya. Ya, ada 3 ayat yang saya bisa buktikan bahwa Paulus ini sangat menghayati miskin di hadapan Allah. 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Semua orang sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi Paulus berkata di antara mereka orang berdosa, di antara orang berdosa akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Paulus rasakan bahwa dia orang yang paling berdosa. Di 1 Korintus 15 ayat 9 dia bilang begini, ini perhatikan saudara, ini orang yang betul-betul menghayati ajaran Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena aku
adalah yang paling hina dari semua rasul. Ada beberapa rasul, ya, dia berkata aku yang paling hina. Padahal dia menulis Alkitab, kitab, surat itu dijadikan kitab itu 13. Bahkan kemungkinan itu Ibrani dia yang tulis. Tapi dia berkata aku yang paling hina di antara semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Paulus seorang yang rendah hati. Padahal dia rasul yang hebat. Ini orang yang bertokos di hadapan Allah. Makanya tidak heran Tuhan mengaruniakan dia luar biasa. 9 karunia dia miliki. Ya, itu luar biasa. Efesus 3 ayat 8, ini yang terakhir, bukti bahwa Paulus seorang yang menghayati ajaran Tuhan Yesus. Dan saya berharap saudara dan saya menghayati ajaran ini tahun ini saudara. Supaya kita mempunyai kerajaan surga. Dikatakan begini, Efesus 3 ayat 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Dia berkata, yang paling hina di antara segala orang kudus. Telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Saudara-saudara sekalian, Paulus contoh yang konkret seorang yang petokos di hadapan Allah. Tahun ini 2021 kita sudah 10 hari memasuki tahun ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2021 ini. Tetapi kalau kita merendahkan diri dan mengandalkan Tuhan, kita pasti ditolong. Makanya kita tidak usah takut. Sebab Tuhan menyertai kita. Ayat terakhir, Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia, orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu kalau orang petokos di hadapan Tuhan, dia hanya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Dia. Dikatakan diberkatilah, dari kata Ibrani barak, artinya sama, bless, diberkati, berkah, beruntung. Ya, salut. Tuhan menaruh hormat kepada orang yang mengandalkan Dia. Jadilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena Dialah yang mempunyai kerajaan surga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.